Secara mengejutkan kemudian Egy Sujana itu membuat pengumuman selaku Ketua Umum TPUA. Dia memecat sejumlah orang dari TPUA itu. Yang pertama adalah Rizal Fadilah sebagai Wakil Ketua Umum, kemudian ada Rustam Effendi dan pengacara perempuan Kurnia Triroyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Ini berita yang sangat menghebohkan saya kira sahabat ya. Akhirnya Bang Egy Sujana muak dengan orang-orang yang selama ini dianggap sebagai sahabat tapi tidak mendengarnya. Ya pasti dipecat lah. Terus betul-betul diratakan dengan tanah. Ada Rizal Fadilah, Ibu Kurnia, Rustam, semua disleding satu kaligus, dirontokkan semua oleh Bang Egy Sujana. Nah, ini menarik, artinya ada lagi diskursus baru yang akan dibahas oleh Roy Suryo, karena pasti Roy Suryo akan mengomentari ini, karena biar bagaimanapun juga yang disleding ini adalah orang-orang yang lebih mendengar ke Roy Suryo mungkin ya daripada Bang Egy Sujana. Akhirnya Egy Sujana kehabisan akal juga menghadapi mereka. Dan bahkan memang informasinya itu sudah pernah saya juga sampaikan sebelumnya bahwa Ibu Elida Neti tak kalah rapat di rumahnya Abraham Samad itu dipertanyakan posisinya oleh orang-orang yang merupakan satu timnya sendiri di pembelaan kasus ijazah palsu ini sahabat. Ya pasti kecewa lah, dan mungkin laporan itu semua sampai ke Bang Egy. Akhirnya inilah yang terjadi sahabat. Nah, untuk lebih jelasnya ini coba kita simak, karena ini sudah di up di salah satu YouTuber sebelah ya yang memang juga luar biasa lah, karena beliau ini adalah wartawan senior. Yang kedua itu secara mengejutkan kemudian Egy Sujana itu membuat pengumuman selaku Ketua Umum TPUA. Dia memecat sejumlah orang dari TPUA itu, antara lain yang dipecat itu Azam Khan, Sekjen, dan juga Wakil Ketua Umum TPUA Rizal Fadilah. Nah, ini tentu saja sangat menarik karena dengan terungkapnya fakta bahwa Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu mengajukan restoratif justice, kan berarti dia meninggalkan teman-temannya, termasuk dalam hal ini kalau di TPUA yang menjadi tersangka kan ada 3 orang yang di luar Egy dan Damai Hari Lubis. Yang pertama adalah Rizal Fadilah sebagai Wakil Ketua Umum, kemudian ada Rustam Effendi dan pengacara perempuan Kurnia Triroyani. Jadi sekarang ini dari klaster pertama yang jadi tersangka di Polda Metro Jaya itu tinggal 3 orang ya. Nanti kalau kemudian proses restoratif justice, dan tampaknya pasti akan terjadi antara Jokowi sebagai pelapor utama dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kemudian ada klaster yang kedua, yakni klaster trio RRT. Ini Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa, yang sejak awal Roy Suryo menyatakan bahwa mereka ini terpisah penasihat hukumnya dengan tim pembela ulama dan aktivis. Hanya saja karena kasusnya tuntutan mereka atau perjuangan mereka pada waktu itu sama mempersoalkan ijazah Jokowi, maka ya orang kemudian menganggapnya ini TPUA ini satu dengan pengacaranya Roy Suryo. Padahal kalau menurut versi Roy Suryo berbeda, tapi kalau menurut versinya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, Roy Suryo itu sendiri juga sudah menaikkan soal surat kuasa kepada TPUA. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk menyimak apa yang dilakukan oleh Egy Sujana. Dia membuat pengumuman secara tertulis ya, ini jadi siaran pers secara tertulis. Di situ dia menyatakan begini, saya BES, ini maksudnya dia menyebut dirinya sebagai Bang Egy Sujana ya, makanya BES, selaku Ketua Umum TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, dengan ini menyampaikan kepada publik bahwa berdasarkan hak prerogatif Ketua Umum, saya menyatakan tidak lagi berkenan berjalan bersama dengan beberapa rekan perjuangan yang sebelumnya juga merangkap sebagai pengurus maupun rekanan TPUA. Oh, ini disebutnya rekanan ya, bukan rekan ya. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi internal organisasi yang tidak lagi harmonis, tidak komunikatif, serta tidak sejalan dengan garis perjuangan TPUA, tim pembela ulama dan aktivis.
Adapun pihak-pihak yang dinyatakan tidak lagi bersama TPUA adalah sebagai berikut. 1. Azam Khan diberhentikan dari jabatan Sekretaris Jenderal TPUA sekaligus dari status rekanan TPUA terhitung sejak akhir tahun 2025. Disebabkan tidak adanya keserasian dan terjadinya disharmoni yang membuat perjuangan bersama tidak lagi nyaman. Padahal kemarin itu tanggal 15 Desember ya, pada waktu gelar perkara khusus itu kan Azam Khan ini termasuk yang masih hadir ya dalam gelar perkara khusus. Kedua, Saudara Muslim Arbi diberhentikan dari posisi PLT Ketua TPUA sekaligus dari status rekanan TPUA sejak awal tahun 2026 dengan alasan serupa, disharmoni dan tidak sejalannya visi perjuangan. Ketiga, Saudara Ismar diberhentikan dari kepengurusan TPUA yang sebelumnya ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal pengganti Saudara Azam Khan karena tidak komunikatif serta tidak responsif terhadap komunikasi organisasi. Oh, jadi rupanya Azam Khan itu sudah dipecat sejak akhir Desember lalu dan sudah diganti Ismar, tapi penggantinya katanya tidak komunikatif dan tidak responsif dan sekarang dicopot lagi. Yang keempat, Saudara Kurnia Triroyani diberhentikan dari status rekanan TPUA karena tidak patuh terhadap keputusan dan kebijakan organisasi serta lebih mematuhi dan bekerja sama dengan pihak luar yang berupaya mengganggu kekompakan, merusak kredibilitas, serta tidak menunjukkan loyalitas terhadap kepemimpinan TPUA. Kalau saya menyimak dari pernyataannya Azam Khan ini, Kurnia Royani ini bendara umum, dia menggantikan Eli Daneti. Waktu itu penjelasan dari Azam Khan. Kelima, Saudara Rizal Fadilah dinyatakan tidak lagi bersama TPUA karena kondisi disharmoni dan tidak adanya komunikasi yang sehat dalam organisasi. Rizal Fadilah ini tadinya adalah wakil ketua maksud saya dari TPUA. Bahkan kita masih ingat pada tanggal 16 April ketika mereka bertemu dengan Jokowi di rumahnya, itu Rizal Fadilah yang memimpin delegasi TPUA. Pada waktu itu kan ada 3 orang yang bertemu dengan Jokowi, Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani, dan juga Damai Hari Lubis. Yang keenam, Saudara Rustam Effendi dinyatakan tidak lagi bersama TPUA karena telah melontarkan tuduhan fitnah terhadap Ketua Umum TPUA terkait isu penerimaan dana sebesar 50 miliar tanpa data, fakta maupun alat bukti yang sah. Rustam Effendi ini juga salah satu tersangka dalam klaster yang pertama. Dan kalau menurut Azam Khan, dia ini korlapnya dari TPUA. Dengan pernyataan ini perlu saya tegaskan bahwa Saudara Azam Khan tidak lagi menjadi bagian dari kepengurusan TPUA sehingga tidak memiliki dasar untuk menyatakan rasa malu dan marah atas agenda silaturahmi TPUA bersama DHL, maksudnya Damai Hari Lubis, kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Januari 2026. Sikap tersebut tidak logis mengingat yang bersangkutan bukan lagi pengurus TPUA. Adapun sejak 12 Januari 2026, Sekretaris Jenderal TPUA dijabat oleh Saudara Hari Damai Lubis. Demikian pernyataan ini disampaikan agar menjadi pengetahuan publik. Tertanda BES. Ini maksudnya Bang Egy Sujana. Jadi ini sama juga posisinya kayak kabinet ya, perombakan kabinet. Jadi Bang Egy merombak total kabinetnya mulai dari PLT, Ketua Umum sampai bendahara. Nah, kalau sudah seperti ini artinya retak di dalam semakin nyata sahabat. Sebab mungkin si Rustam Rizal Fadilah ini dengan Kurnia sebagai orang TPUA tidak mau mendengar Bang Egy bahwa kalian restoratif justice saja. Karena sepertinya Roy Suryo ini sudah perjuangannya melenceng, sudah politik, tapi mungkin tidak mau mendengar. Akhirnya mereka semua dipangkas, kehilangan panggung. Jadi semakin tidak ada sandaran bagi mereka. Karena itu saya kira apa yang terjadi ini adalah merupakan sebuah bentuk konsekuensi ya daripada perjuangan yang tidak lurus. Tak kala komandan sudah mengambil sikap hadap kiri, ya kalian semua harus ikut. Jangan malah ikut di kosinuding. Pantaslah Bang Egy marah. Saya pun kalau ada pasukan tidak mendengar, ya pasti juga saya akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Bang Egy ini. Tapi apapun itu sahabat, kita berharap saja dengan konsistensi Bang Egy Sujana ini, mudah-mudahan dalam waktu dekat
proses restoratif justice yang sudah diajukan itu bisa berjalan cepat dan keluar rekomendasi perdamaiannya, sehingga Bang Egy Kasiang bisa menjalani pengobatan secara serius karena memang beliau sakit. Saya kira demikian sahabat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.